Iya. Di paling tidak kalau digabung antara berbagai ragam temuan itu, maka peradaban di Badian itu ya kuat berasal dari masa Hindu-Buddha, masa di mana keramik asing itu dipakai oleh masyarakat kita di masa lampau. Jangan sikat besi dan tidak boleh pakai deterjen. Bisa menggunakan pakai sikat yang apa, sikat sepatu itu loh, yang pakai apa, Semir. itu juga boleh. Beda ya tanah luar sama ini. Bedanya apa? Oh ini lebih cepat disikat kalau Nah, yang luar. lebih cepat itu karena dia proses nempelnya belum terlalu lama. Baru ya Pak. Nah, kalau dia sudah nempel lama sekali, walaupun tanah tapi dia bahasa Jawanya ceket gitu. Agak lama dia proses menghilangkannya itu. Coba. Gerabah yang hati-hati berarti Pak. Ya. Kalau gerabah biasanya kalau di proses ekskavasi itu begitu menemukan, dibersihkan tanah sementara, kemudian direndam. Direndam beberapa jam. Ada air khususnya. Enggak, air biasa aja. Jadi rendaman pertama diambil, dimasukkan rendaman kedua. Kenapa? Supaya tanah yang sudah lepas itu tidak mengganggu lagi. Nah, dari rendaman kedua itulah baru disikat. Kalau untuk batu, nyikatnya bolak-balik nggak apa-apa. Tapi kalau gerabah satu arah. Satu arah. Berarti gini ya Pak? Ya, kalau gerabah satu arah. Disikat sampai benar-benar kelihatan warna kulit batunya. Jadi unsur tanahnya seperti itu. Nah, itu kan sudah hilang tanahnya. Sudah kembali pada warna asli batunya. Jadi target membersihkan kalau artefak yang sudah kena tanah itu seperti itu. Hilangkan betul pengaruh tanahnya itu. Setelah itu baru nanti proses pengeringan. Ya, pengeringan sangat relatif tergantung situasi. Kalau hujan begini ya bisa pertama kali tempeli tisu dulu. Tisu untuk menyedot air. Nah, setelah itu bisa dengan alat bantu kipas angin atau bahkan hair dryer boleh. Kalau normal ya dijemur. Kalau dilap boleh? Apa? Iya, dilap pakai tisu itu. Kalau pakai kain? Kalau pakai kain boleh. Jadi kalau yang pakai kain itu untuk yang keras itu boleh, seperti keramik, terus batu itu boleh, yang stoneware itu boleh. Tapi kalau gerabah sebaiknya tidak pakai kain untuk menyerap airnya cukup dengan ditempelin tisu. Kalau udah kering berarti udah bisa diteliti Pak atau ada. Nah, kalau udah kering nanti mulai dianalisis. Dia merupakan bagian dari wadah di bagian apa. Kalau gerabah itu kan bisa bagian dasar, kemudian bagian badan, bagian leher, bagian apa, kalau sendi bagian cucuknya itu, atau bagian atas sendiri, atau bagian penutupnya itu. Itu nanti dimasukkan dalam daftar, dikasih label. Gerabah hati-hati ya Pak. Iya, apalagi gerabah yang sudah terpendam berapa tabat itu ya, berpotensi untuk remuk. Kalau gerabah berarti nggak direndam Pak? Direndam? Oh, direndam. Rendam. Tapi nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Malah lebih cepat bersih ya Pak kalau direndam lama. Iya, karena dia kan prosesnya alamiah kan. Apa si unsur tanah ini kan dia apa melebur sendiri dengan air itu. Ini kayaknya perlu direndam ini ya Pak? Iya, kan beda kan? Iya. Terasa kan? Iya benar. Jadi tanah yang melekat pada artefak itu
semakin lama di tanah itu melekat, semakin sulit untuk makanya butuh proses perendaman. Nggak apa-apa, karena sifatnya itu. Nah, anggap aja udah selesai. Nah, kalau pengen benar-benar kelihatan bersih, itu airnya perlu diganti. Oh, jangan yang kotor terus. Nah, karena kalau kotor nanti kan kembali lagi ke situ kan. Nah, di batunya itu masih ada unsur tanah apa enggak gitu, Pak. Kalau masih ada, kan tidak sepekat yang tadi. Benar. Jadi sudah ada hasilnya dari gosok yang pertama tadi. Berarti gak butuh cairan apa-apa lagi ya, Pak? Enggak perlu. Malah cairan tambahan itu bisa menimbulkan kerusakan. Ya. Mengapa? Karena material yang sudah terpendam dalam kurun waktu yang lama itu sudah mengalami proses kimiawi di situ. Dan ketika dia diekspos ke permukaan, kena udara yang tidak sama dengan kondisi ketika dia di bawah tanah, itu sudah mengalami proses yang mengarah kepada pelapukan. Itu yang menyebabkan mengapa perlu adanya perendaman, dan masing-masing artefak yang ditemukan itu perendamannya berbeda. Ya. Kalau keramik itu seringkali perendamannya lebih cepat. Karena keramik itu kan asalnya permukaannya sudah licin. Ketika ada material tanah nempel di situ dalam kurun waktu berabad-abad, kemudian dengan diberi air, maka proses pelarutannya lebih cepat. Berarti ini sama ini belum lama pisah ya Pak? Kan tanahnya belum lama nempel di bagian sini. Nah, bagus tuh. Analisa yang bagus. Berarti kenapa? Oke. Nah kan kelihatan lagi tuh. Kalau air yang tadi baru saja masih keruh, berarti pada permukaan artefak itu masih ada kandungan tanahnya. Nah kalau kita pengen mau perfect, sempurna, ya air itu harus benar-benar sudah bening gitu, baru dikeringkan. Gitu. Nanti ya. Atau coba dulu, sebelum dibuang, pakai bersihkan ini satu aja. Ini satunya coba. Ini tuh lumut atau apa, Pak? Ya kita akan tahu nah kalau di lab kan itu. Karena baik itu lumut ataupun ganggang yang melekat pada gerabah itu, ketika dia sudah mengering itu susah dibedakan. Iya, sudah mengering. Nah kita tahunya kalau diambil sampelnya, dilihat pakai mikroskop, baru tahu nanti membedanya. Itu lichenes atau dia itu algae, baru tahu. Nah, tetap aja. Ya, Benar harus direndam ya, benar, Pak. ya bayangkan gerabah ini kan selama di tempat aslinya dia terendam di situ berapa lama itu. Iya. Ya, mungkin cepat itu dibersihnya, Pak. Juga ini. Airnya nggak cepat keruh karena sifat yang nempel di situ bukan lagi tanah, tapi ada organisme yang mengering. Ya, soalnya kan ini tadinya di dalam air ya Pak ya. Kalau ini kan di Jatan. kering. Nah ya seperti itu kadang-kadang kalau mau dibutuhkan sampai bersih betul ya perlu langkah setelah kering dikerok, dikering. Oh, dikering pakai apa itu Pak? Pakai seperti pisau. Oh. Sama satu arah juga atau boleh? Ya, tapi itu berpotensi merusak permukaannya. Jadi harus hati-hati, Bang. Ya. Makanya kalau yang mengering itu organisme, kecenderungannya bisa menggunakan bahan-bahan senyawa. Yang Ya, senyawa. Itu Pak, yang kita biasa melakukan ya teman-teman di konservasi. Iya. Apa? Ada apa dugaan barang-barang itu, Pak? Wadah. Apa? Ya,
Kategorinya yang kita dapatkan ini mengarah pada wadah dengan berbagai tipe. Cuma kita belum klasifikasi wadahnya itu untuk kepentingan apa dan berapa kira-kira ukurannya belum. Karena kan masih sangat random kan. Tapi bentuknya berupa wadah bukan. Kan kadang-kadang kalau terakota itu ada yang mengarah ke tidak hanya wadah, dan bisa juga kemungkinan seperti apa ada nggak bisa. Ya? Ya warna model seni batunya sama ini Sama, memang ini satu batu. Coba, katakan coba. Pasti banget ya Pak kalau dari akibat alam bukan manusia itu sebenarnya lebih condong ke manusia atau ke orang? Nggak bisa komen untuk. Ya saya sih anggapan saya itu manusia yang melakukannya. ini tetap bumi nggak Pak? Karena bukan tanah yang mana. Ya, karena bukan tanah. Artinya ada tanahnya tapi sudah lepas tanahnya, tinggal yang organisme yang ada di situ. Itu yang menyebabkan proses pembersihan pada berapa yang temukan itu caranya sering berbeda, tergantung yang melekat di situ apa. Artinya kalau ada gerabah yang begitu banyak di titik kemarin itu ada potensi ada temuan semacam gerabah lagi gitu. Ya. Ada potensi kalau mengukur besarnya potensi temuan itu belum bisa sulit. Bisanya ya seperti menggunakan model survei permukaan itu, kepadatannya dia ada di mana. Jadi sebaran serpian-serpian itu cenderung ada pada bagian yang mana, itu nanti kita lihat pada plot peta. Tinggalan tradisi megalitik di wilayah sini itu yang di kebun-kebun kopi itu rata ya, di sekitar Tapal Kuda itu. Artinya sama. Sebenarnya sama, kebanyakan di kebun kopi-kopi gitu. Dan rata-rata sudah terpendam bisa sampai 2 meter bahkan. Jadi ada beberapa tempat di wilayah Bondowoso dan Bondowoso dan Banyuwangi itu ada dolmen yang benar-benar tenggelam. Jadi orang itu tahu ketika sang pemilik lahan itu menggali sekeliling suatu batu, ternyata semakin dalam batunya bukan semakin kecil, semakin gede. Sampai ketemu batu itu disanggah oleh 2 atau 4 penyangga, baru yakin oh ini dolmen. Jadi sedimentasinya itu bisa sampai setinggi manusia 2 meter. Sedimentasi yang ada di sekitar sini kemungkinan dari longsoran dan banjir. Ya, kalau yang di tempat yang agak rendah posisinya itu banjir. Tapi kemiringan itu longsoran. Kalau terkait dengan hasil temuan dan keberadaan orang Badian sampai sekarang itu berarti kalau ada pertanyaan sejak kapan ini tempat ini dihuni oleh manusia berdasarkan tinggalan arkeologisnya? Ya pakai pentanggalan relatif nantinya. Pakai pentanggalan relatif berdasarkan varian artefak yang bisa ditemukan kembali. Klasifikasi dari semua artefak yang ada itu dikaitkan dengan karakter masing-masing, ini menunjukkan dihasilkan pada periode kapan dalam sejarah budaya manusia itu sendiri. Yang penting kita tidak terjebak dengan cara berpikir bahwa kalau secara fisik itu
batunya ukurannya besar-besar, itu berarti pasti dari masa prasejarah. Iya. Karena kembali lagi sebuah tradisi itu bisa berlangsung bahkan sampai sekarang, namun tidak bisa mewakili bahwa itu berasal dari periode sangat tua. Orang sekarang mengenal penguburan model prasejarah seperti yang ada di Toraja misalnya. Jelas sekali kita akan bisa mengklaim bahwa itu cara penguburan yang kita lihat itu adalah dari masyarakat prasejarah, enggak, karena di sana ada tekstilnya, ada seni patungnya, bahkan ada perangkat-perangkat lain yang jelas diurusi oleh orang modern. Jadi ini yang buat kita selalu harus melihat bahwa konteks dari temuan itu yang jadi penting. Jadi kalau di arkeologi itu kan ada ukuran-ukuran. Pertama adalah ukuran bentuk atau form. Nah, bentuk ini sangat membantu kita untuk identifikasi. Kemudian dari bentuk itu bisa mengarah pada fungsi. Nah, bentuk tertentu mempunyai fungsi tertentu, gitu. Contohnya misalnya kita melihat alat yang dibuat dari besi dengan bentuk tertentu, ini bisa mengarah kita kepada pemanfaatannya, jadi mengarah pada fungsinya itu. Nah, ini dalam arkeologi memang dibedakan, ada sebagai parameter sendiri. Lebih bagus lagi kalau misalkan ada satu situs yang di situ masih sangat lengkap gitu kan, bisa identifikasinya bisa lebih bagus. Iya, memang. Ya cuma kelemahannya kondisi alamiah yang kita terima kan banyak yang sudah disturb atau yang kacau. Tidak selalu karena ulah manusia, tapi juga karena perubahan alam sendiri. Yang jelas kita hanya menerima residu dari masa lalu aja. Residu itu harus kita kaji, harus kita analisis supaya kita bisa membuat narasi terkait dengan sejarah budaya yang melekat pada manusia pembuat budaya itu. Kalau kemungkinan pembadian masa klasik Hindu-Buddha itu yang menonjol nampak dari laporan yang terdahulu sampai temuan yang sekarang? Ya kalau di kombinasi dari berbagai temuan, akhirnya di wilayah Badian akan muncul gambaran bahwa periode masa klasik di Badian itu sudah menunjukkan aktivitas yang begitu kompleks. Tidak hanya persoalan ritual keagamaan, tapi juga kehidupan yang lain gitu. Termasuk misalnya kalau kita sudah ada laporan, ada temuan mata uang dari wilayah Badean, berarti di wilayah ini pada masa itu masyarakat tertentu sudah memanfaatkan mata uang itu entah untuk kepentingan apa. Bisa juga untuk kepentingan ekonomi atau mungkin juga kepentingan yang lain. Nah, ini harus kita kaji lebih lanjut. Kalau memang mata uang tidak untuk ekonomi, untuk yang lain kita harus kaji lagi. Tapi bahwa mata uang itu ada di sini, iya. Mata uang itu bisa disematkan untuk kepentingan ritual keagamaan juga bisa. Untuk masa modern iya memang. Tapi masa lampau kita belum punya data. Kalau di masa lampau ya bicara mengenai mata uang ya unsurnya sebenarnya unsur sosial ekonomi, termasuk bagian dari potensi hadiah sebagai hadiah. Jadi seseorang ke seseorang. Iya, itu berarti kan bukan ekonomi semata tapi sosial ekonomi. Bisa dipertanggalkan nggak di ukur tahun atau periode mana yang kiranya tua lah dari deretan gerabah? Belum bisa. Harus perlu tambahan lagi data yang lain. Tapi yang menarik itu karena ada laporan bahwa di sekitar itu ada juga temuan keramik asing. Itu menambah bahan untuk membuat semacam pertanggalan relatifnya. Di paling tidak kalau digabung antara berbagai ragam temuan itu, maka peradaban di Badian itu ya kuat berasal dari masa Hindu-Buddha, masa di mana keramik asing itu dipakai oleh masyarakat kita di masa lampau. Tanpa melihat
keramiknya itu berasal dari abad berapa. Karena keramik yang diperoleh memang keramik yang diproduksi pada periode abad-abad sekitar abad mungkin mulai abad ke-13, 14, 15 itu. Tapi perlu data tambahan lagi. Jelas. Bagaimana cara mendapatkan data tambahan itu? Salah satu metodenya adalah dengan ekskavasi. Ekskavasi. Iya, dan juga dengan survei permukaan atau dengan kalau perlu mendatangi warga yang kemungkinan ketika menggarap lahannya menemukan sesuatu. Karena masyarakat sendirilah yang sebenarnya banyak menyimpan informasi itu. Mereka yang tiap hari bergelut dengan lahan yang ada di situ. Iya. Langkah mudah yang perlu kita ambil untuk dalam hal konservasi di Badian sendiri apa Pak yang mudah bisa kita kerjakan? Ya, untuk lingkungan ya agak susah konservasinya karena sudah merupakan lahan hidup ya, lahan hidup untuk perkebunan. Ya. Nah, ketika dia lahan hidup ya kita bisa berangkat dari himbauan kepada warga masyarakat yang melakukan proses bekerja di kebun itu. Andai kata mereka menemukan yang diduga artefak tertentu dan mereka tahu itu memang diduga artefak ya diamankan dulu. Dan tanah di mana mereka melakukan aktivitas itu sementara bisa di-handle sementara, dihentikan sementara untuk diperiksa. Dan itu sering terjadi di proses pemanfaatan lahan, terutama lahan yang dipakai untuk galian C. Nah, galian C itu kan orang seringkali tidak peduli dengan tebalnya lapisan, karena seringkali menggunakan alat berat seperti backhoe itu. Nah, pada saat menggunakan alat itu untuk memindahkan tanah, nah, seringkali kan si alat sendiri membentur struktur kan. Nah, ketika itu terjadi misalnya, maka harus ada kebijakan dihentikan sementara. Nah, demikian juga ketika terkait dengan masyarakat di kebun apapun itu ya memang perlu seperti itu. Itu konsekuensi terkait dengan lahannya. Berarti paling tidak masyarakat lapor. Ya, perlu edukasi pada masyarakat sendiri. Dan desa perlu juga membuat semacam penerima laporan itu ke siapa? Gitu. Ya, biasanya kalau laporan dari masyarakat ya seringkali dimulai dengan perangkat desa sendiri. Siapapun perangkat desanya, perangkat desa. Setelah itu baru dilanjutkan ke yang lebih tinggi lagi, entah di tingkat kabupaten kota atau ke misalnya BPK misalnya, boleh. Dari desa ke BPK boleh langsung. Kalau misalkan pendataan sementara itu bisa dilakukan sedini mungkin atau menunggu pihak terkait dulu? Apabila sudah ada informasi bahwa yang ditemukan itu memang benda diduga cagar budaya, siapapun berhak melaporkan, membuat pendataan awal. Boleh. Nanti untuk membenahinya tentu butuh pendampingan dari pihak-pihak yang sudah paham. Oh, artinya siapapun, baik masyarakat, siapapun yang kemudian menerima laporan tersebut, atas usaha yang bisa dilakukan ya membuat data sementara itu. Meskipun itu hanya ditulis tempat tangan, ditemukan, bahkan ditulis tangan pun boleh. Tulis tangan. Itu membantu nantinya. Kan? Iya, jelas membantu. Karena semakin cepat dilakukan proses itu semakin baik. Untuk menghindari hal-hal buruk yang bisa terjadi kalau tidak dilakukan seperti itu. Nah, itu jadi sandwich itu. Ada lapisannya Pak? Iya, itu namanya kulit batu atau cortex. Ini kalau ini nggak boleh dibersihin atau? Enggak, sudah bersih itu. Jangan dilepas. Jangan dilepas ya Pak. Cortex itu penanda. Dikupas. Enggak apa-apa. Cortex itu penanda lapisan batu yang asli. Karena banyak alat-alat batu, apalagi dari masa prasejarah, itu cortexnya itu dibuang. Oh iya.
misalnya karena mereka membutuhkan adanya bagian dalam untuk tajaman, dan itu biasanya pipih gitu ya. Jadi kortek itu akan dibuang yang tidak penting. Kadang masih ada bagian kortek yang dipakai untuk pegangan. Misalnya kalau mereka membuat kapak penetak gitu ya, kan yang perlu itu kan bagian tajamannya ini. Nah, pegangan ini masih punya kortek dia. Nah, jadi kortek itu juga bantu kita untuk mendeteksi jenis batuannya.